Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai pelajaran matematika hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita menginjak kepada bab yang kedua, yaitu sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini adalah ada sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan, ini yang tidur ini adalah sumbu X, namanya sumbu yang horizontal. Ini yang berdiri ini adalah sumbu Y, ini namanya sumbu vertikal. Atau X ini nanti titiknya namanya absis, yang Y ini nanti titiknya namanya ordinat. Nah, kalau ini seperti ini, ada titik A 1,4. Ini 1 ini adalah punya X absis, 4 ini adalah punya Y ordinat. Koordinat kartesius. Koordinat kartesius ada sumbu X dan sumbu Y bertemu pada titik 0. Kemudian ada sebuah titik X, Y, titik A, X, Y. X-nya diambil dari titik X, Y-nya diambil dari titik Y. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan A, X, Y. Menyebutkannya harus X dulu baru Y, absis dulu baru ordinat. X adalah jarak titik A terhadap sumbu Y. Y adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Jadi, X ini jarak dari titik A terhadap sumbu Y. Y ini jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalian bisa lihat ada titik A, titik B, titik C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang keterangannya. 1. Titik A berjarak 6 satuan dari sumbu X, 2 satuan dari sumbu Y. Titik A berjarak 6 satuan dari sumbu X, 2 satuan dari sumbu Y. Titik B berjarak 5 satuan dari sumbu X, 5 satuan dari sumbu Y. Titik C berjarak 3 satuan dari sumbu X, 4 satuan dari sumbu Y. Titik D berjarak 6 satuan dari sumbu X, kemudian 5 satuan dari sumbu Y. Titik E berjarak 3 satuan dari sumbu X, 3 satuan dari sumbu Y. Titik F berjarak 6 satuan dari sumbu X, 5 satuan dari sumbu Y. Titik G berjarak 4 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Titik H berjarak 6 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Mohon maaf di sini, walaupun titiknya nanti kalau kalian sudah tahu ini titik ada negatif, ini karena yang ke sebelah kiri adalah negatif, yang ke bawah negatif, yang ke atas positif, ini sumbu X, sumbu yang vertikal atau yang berdiri, yang ke bawahnya negatif, sumbu yang horizontal atau sumbu X, yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif, yang tengah ini adalah 0. Tapi kalau untuk jarak tetap diucapkannya positif karena tidak ada jarak yang negatif. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui jarak titik-titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada titik-titik yang memiliki jarak yang sama dan ada pula yang memiliki jarak berbeda dari sumbu X dan sumbu Y.
Tetap saja tadi dikatakan bahwa jarak itu harus bentuknya positif. Nah, bisa dilihat, ini hasil yang tadi. Kalau dibuatkan dalam bentuk titik, A itu ada pada titik 2,6, X-nya 2, Y-nya 6. Jaraknya tadi 6 dari sumbu X, 2 dari sumbu Y, titiknya 2,6. B, 5,5. Karena X-nya pada titik 5, Y-nya pada titik 5. C, negatif 4 karena X-nya pada negatif 4, Y-nya pada 3. D, negatif 5,6. Perhatikan nih ke bawah. Negatif 5, 6. E, negatif 3, negatif 3. F, negatif 5, negatif 6. G, 5, negatif 4. 5-nya punya X, negatif 4-nya punya Y. H, 3, negatif 6. Jadi sebuah titik koordinat itu yang pertama disebutkan harus X dulu, baru yang keduanya Y. Nah, sekarang bidang koordinat ini terbagi dari 4 kuadran. Ini untuk sumbu Y, nih yang vertikal. Ini untuk sumbu X yang horizontal. Nah, ini yang pertama dua-duanya positif, X-nya positif, Y-nya positif. Ini kuadran 1. Arahnya ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Nah, ke kiri kuadran 2, ke bawah kuadran 3, ke kanannya kuadran 4. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, tetap saja mengucapkannya, yang pertama harus koordinat di X dulu, yang keduanya baru di Y dulu. Nah, ini jika koordinat titik A 2,4, B-nya 2, negatif 5, C-nya negatif 4,7, D-nya negatif 6, negatif 7. Tentukan jaraknya dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau 2,4 artinya titik A memiliki jarak 2 satuan dari sumbu Y, 4 satuan dari sumbu X. 2, negatif 5. Nah, berarti jaraknya 2 satuan dari sumbu Y, 5 satuan dari sumbu X, walaupun di sini negatif karena tadi jarak sudah dinyatakan tidak boleh negatif. Titik C, negatif 4,3, berarti jaraknya 4 dari sumbu X, 3 dari sumbu Y. Titik D, negatif 6, negatif 7, berarti jaraknya 6 dari sumbu Y, 7 dari sumbu X. Nah, gambarlah titik-titik pada bidang koordinat yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan dari sumbu Y. Jadi semua titiknya itu 4 satuan dari sumbu X dan 7 satuan dari sumbu Y. Nah, ini bisa begini nulisnya. Jadi bisa di kuadran pertama bisa, yaitu 7,4. Kan jaraknya 7 dari sumbu Y, 4 dari sumbu X. Nah, bisa di kuadran kedua negatif 7,4. Kuadran ketiga negatif 7, mohon maaf ini kuadran ketiga negatif 7, negatif 4 ini. Kuadran keempat negatif 7,4. Jadi untuk lebih jelasnya, untuk yang berjarak 7 satuan dari Y, 4 satuan dari X, dia punya 4 titik. Ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, inilah titiknya. Jadi titik-titik ini punya jarak 7 satuan dari sumbu X, 4 satuan, mohon maaf, 7 satuan dari sumbu Y,
4 satuan dari sumbu X. Jadi kalau titik seperti ini, ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, ada kuadran 4, berarti yang angka 7 ini punya sumbu X, yang 4 ini punya sumbu Y, tapi jaraknya 7 satuan dari sumbu Y, 4 satuan dari sumbu X. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Kalau nanti ada pertanyaan, kalian silahkan nanti waktu luring minggu berikutnya boleh bertanya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk tugas-tugasnya nanti kita waktu luring atau kalian boleh lihat modul bab yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.